Hai, perkenalkan saya Nadia Nabila akan menjelaskan mengenai materi gelombang secara umum. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu berdasarkan medium perambatannya, berdasarkan arah getar dan rambatannya, berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Gelombang berdasarkan medium perambatannya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, contohnya seperti ombak dan bumi. Kedua, ada gelombang elektromagnetik. Adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, contohnya adalah gelombang cahaya. Selanjutnya adalah gelombang berdasarkan arah getar dan rambatannya, terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal tersendiri adalah gelombang yang arah rambatnya lurus dengan getarannya, contohnya seperti gelombang di laut. Kedua, ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan getarannya, contohnya seperti bunyi. Yang terakhir, ada gelombang berdasarkan amplitudo dan fase gelombang, terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama, dan gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang tidak sama. Jadi itulah materi mengenai gelombang secara umum. Untuk penjelasan yang semakin lanjut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Hai, perkenalkan nama saya Najah Febi Asmianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang melalui beberapa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan pada level yang berbeda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan, akan tetapi semakin tinggi frekuensinya. Sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah jenis dari gelombang dengan sifat umum yang disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat sebagai berikut. 1. Merupakan gelombang transversal. 2. Merambat dalam ruang hampa. 3. Mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasaan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 4. Arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 5. Terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet yang berlangsung secara terus-menerus. Sifat-sifat lainnya yang membedakan gelombang elektromagnetik dengan yang lainnya ialah gelombang elektromagnetik dapat membawa energi dari satu tempat ke tempat lain dan juga memiliki kecepatan konstan di ruang hampa. Perkenalkan, nama saya Tira Lutfia. Saya akan menjelaskan tentang gelombang berdasarkan arah getarnya. Gelombang berdasarkan arah getarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang longitudinal. Yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang bergerak osilasinya tegak lurus terhadap arah gelombang atau jalur rambat. Langsung saja kita ke rumus. Kita mengenal omega terlebih dahulu, dilambangkan dengan W atau kecepatan sudut dengan rumus 2pi dikali F atau 2pi dibagi periode. Satuannya radian per sekon, di mana F sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. Terus untuk mencari periode, waktu dibagi banyaknya gelombang. Untuk mencari frekuensi, banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Frekuensi T kecil dengan T besar berbeda. Jika T besar yaitu periode waktu untuk satu gelombang. Misalkan untuk satu gelombang butuh waktu 10 detik, jadi periodenya adalah 10. Berarti frekuensinya 1/10.
Satuan periode yaitu sekon. Untuk satuan frekuensi yaitu hertz. Kemudian ada phi. Rumus phi yaitu lambda dikali f atau lambda dibagi periode. Terus juga ada rumus K, ketetapan gelombang, dengan rumus 2pi dibagi lambda. Dari rumus di atas ini untuk mencari simpangan. Ya, simpangan ini adalah rumus dari gelombang transversal, yaitu A sin dikali WT plus minus K dikali X. Arti dari plus minus ini plus arah rambat ke kiri dan minus arah rambat ke kanan. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan rambatnya sejajar. Gelombang longitudinal berupa rapatan dan regangan, terdapat pada pegas dan bunyi, arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Ini adalah contoh gambar dari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal terdiri dari satu renggangan sama dengan satu rapatan sama dengan 1/2 gelombang. Rumus yang terdapat pada gelombang yaitu T sama dengan T dibagi N atau waktu untuk satu kali getaran. Ada juga rumus frekuensi yaitu N dibagi T, banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Satuannya adalah sekon. Halo, perkenalkan nama saya Rifa yang akan menjelaskan mengenai materi gelombang mekanik. Secara arti, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Ingat ya, kata kuncinya adalah suatu medium. Jika tidak ada medium, maka tidak akan ada gelombang yang akan terjadi. Ada pula contoh medium perambat gelombang mekanik, yaitu ada tali, air, udara, pegas atau selingki, dan sebagiannya yang dapat menjadi sebuah medium getaran. Dalam perambatannya, gelombang akan memindahkan energi melalui perambatan dari satu medium ke medium lainnya. Gelombang energi tersebut akan menghasilkan perambatan energi pada kedua medium. Dengan begitu, gelombang-gelombang tersebut dapat terjadi karena adanya getaran mekanik dari dua medium yang terhubung. Misalkan nih, pada gelombang bunyi yang dihasilkan dari senar gitar. Ketika ada seseorang yang memainkan gitar, maka melodi yang didengar merupakan hasil gelombang yang merambat melalui medium senar di gitar tersebut. Kemudian, melodi yang dihasilkan itu akan merambat melalui udara dan mengantarkan ke gendang telinga, sehingga kita bisa mendengar melodi dari gitar tersebut. Pada setiap gelombang mekanik yang terjadi akan selalu ada bukit dan lembah yang menunjukkan proses merambat. Selain itu, gelombang juga memiliki sifat-sifat seperti refleksi, yaitu gelombang mekanik yang dapat dipantulkan. Yang kedua, ada interferensi, yaitu gelombang mekanik yang dapat dipadukan. Yang ketiga, ada refraksi, yaitu gelombang mekanik yang dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, ada difraksi, yaitu gelombang mekanik yang dapat dibelokkan.